Andi Askia. Anissa Feuzia Binti. Andi Firmansyah. Ilham Farmiza. Ilham Nadi. Jalalul Ulumi. Risara Mawari. Misna. Meza Mariska. Nurul Fitri. Faiza. Fitri. Citra Sahira. Tuku Ziatul Fitri. Tursina. Wida Nancy. Syahira Sasalula Fauzan. Zahira Tustifa. Zulfira. Nah, materi kita hari ini adalah apa kemarin? Adalah menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Itu judul bab 3 kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan makna dan tujuan dari sholat dan zikir. Jadi, siswa mampu menjelaskan makna sholat dan zikir. Itu satu. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pentingnya sholat dalam membangun ketakwaan dan menghindarkan diri dari perilaku tercela. Itu saja dulu pada hari ini. Sisanya nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Kita awali dengan sholat. Apa pengertian sholat? Ada yang tahu? Laki-laki? Apa sholat? Pernah lihat orang sholat? Bagaimana orang sholat? Berdiri. Ya. Tapi saya bapak lihat tak berdiri, ada orang juga seperti ini. Rukuk. Apa lagi? Sujud. Berarti sholat itu apa? Berdiri, rukuk, sujud. Apa lagi? Duduk di antara dua sujud. Apa lagi? Ya, bayar akhir. Itu serangkaian kegiatan atau serangkaian gerak. Selain daripada itu, apa lagi yang ada dalam sholat? Doa. Jadi sholat itu, apa itu sholat? Nah, coba ini. Apa? Serangkaian gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, Fitri, apa itu sholat? Rangkaian gerakan dan bacaan yang dimulai ya takbir diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita lihat dengan kasat mata seperti ini, salat itu rangkaian dari gerak. Setelah begini, setelah begini, ini lagi, setelah ini, itu gerakan. Selain daripada itu ada bacaan. Bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3 dan seterusnya. Jadi sholat itu adalah rangkaian kegiatan, rangkaian gerakan dan bacaan dimulai dari akhir. Itu apa namanya? Sholat. Kemudian berikutnya zikir.
zikir? Nah, apa? Mengingat. Mengingat apa? Hah? Mengingat. Jadi zikir itu secara bahasa artinya mengingat. Zikrullah itu maknanya mengingat Allah. Jadi zikir itu bukan hanya kalau kita pahami ada orang bilang ada zikir sekarang, zikir apa? Itu kegiatannya apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa itu. Nah, sebenarnya zikir itu bukan hanya itu. Siapa ada baca semalam? Ada berapa bacaan zikir? Ya. Siapa bilang siapa yang sebutkan 3? D. Yang pertama zikir apa, D? Hah? Nah, Maya. Zikir apa nih yang pertama, D? Hah? Zikir lisan. Nah, zikir lisan itu bagaimana? Contohnya? Subhanallah, ya kan? Biasanya kan? Alhamdulillah. Apa lagi? Itu zikir apa namanya? Nah, zikir yang kedua. Zikir kalbi. Zikir tadi itu zikir apa? Zikir dalam hati. Jadi hati ikut berzikir, ya kan? Bagaimana pula zikir dengan mengingat dengan hati? Kan ada pertanyaannya begitu. Nah, Bapak berikan contoh seperti ini. Pernah kalian lihat orang ngaji? Kebetulan kawannya ngaji. Dia melihat seharusnya. Tapi dia enggak. Kawannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hatinya sedang baca Quran apa enggak? Itu ketika itu hatinya sedang tidak membaca Quran. Kalau kita tanya sama orang, kamu iman sama Allah ya? Iman sama Allah iman. Tapi kerjanya atau seperti itu mereka tidak mengingat dengan paham? Artinya baru buat macam ini. Yang ketiga zikir apa? Zikir. Nah, zikir itu bagaimana? Ayo, bagaimana? Bagaimana mengingat Allah dengan pikiran? Nah, ayo. Bagaimana? Bagaimana? Mengakui kebesaran Allah. Mengakui kebesaran Allah ya. Ayo, bagaimana? Nah, sebenarnya mengingat Allah itu bukan hanya dalam masjid. Kemanapun kita pergi, kita mesti ingat. Kenapa? Supaya kita menjadi baik. Mengingat Allah dengan zikir-zikir ini, dengan melihat alam semesta. Coba lihat alam semesta. Lihat buah kelapa. Kelapa itu tinggi. Tapi meskipun tinggi, kalau misalnya kelapa itu rendah buahnya, itu nggak sempat tuh buah, pasti kita ambil jadi kelapa muda terus. Jadi makanya dibikin tinggi supaya apa? Ya kita dapat ambil kelapa yang tua itu bisa bikin santan, bisa bikin cendol, bisa bikin apa. Nah, kalau tinggi, tentu buahnya kalau jatuh pecah. Tapi Allah siapkan itu bikin nggak kabus, ya kan? Semua sempurna diciptakan oleh Allah. Semua sempurna. Nggak ada yang sia-sia. Kita ini tuh coba lihat. Kalau bayangkan misalnya hidung kita ini ke atas, hujan-hujan begini, misalnya hidung kamu ke atas bawahnya, gimana? Hujan-hujan begini lah. Tuh. Dengan berpikir seperti itu, ketika melihat semua
keajaiban di alam semesta ini, dan itu semua Allah yang menciptakan. Sehingga kita sampai berkata tidak ada ciptaannya yang sia-sia. Nah, sampai seperti itu disebut dengan zikir apa? Zikir apa? Zikir apa? Zikir fitri. Bukan, zikir fitri. Nah, itu pengertian salat dan zikir. Oke. Berikutnya ada ayat Al-Quran yang mengenai tentang salat. Ini nampak? Yang apa? Ini apa? Ya. Siapa bisa baca? Ayo. Siapa bisa baca? Putri bisa? Ya, silakan baca. Nggak bisa? Nah, Sarah, silakan baca depan. Dari kamu, boleh ya? Silakan. Bagus. Nah, yang laki-laki siapa bisa baca? Nah, baca deh. Nah, saya katanya baca gak kalau pakai itu. Nah, silakan. Nah, Wida, silakan baca. Wida, nah, baca. Tuh. Nah, itu ayat tentang sholat. Apa artinya? Apa artinya? Nah, inti dari ayat ini, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana perbuatan keji? Nah, bagaimana? Perbuatan yang buruk, yang buruk bagaimana? Nah, mencuri apa lagi? Sedikit sekali bukan yang buruk. Bohong, nah apa lagi? Berkelahi itu disebut. Kalau misalnya berkelahi karena menjadi gimana? Nah, berjudi, nah ya, cara berjudi. Nah, apa lagi? Nah, minum minuman keras, bukan minuman keras seperti es, ya kan? Ada minuman keras, tapi itu boleh. Minuman maksudnya yang memabukkan. Nah, apa lagi perbuatan keji? Judi. Nah, jangan suka judi. Contoh judi apa? Nah, apa contoh judi? Tahu? Nah, aku sudah kalau nggak tahu. Kalau tahu itu justru berbahaya. Nah, apa dari contoh perbuatan keji? Ayo. Oke. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji. Kemudian, ya tolong jangan nanti kalau ini sholat mulai, ya ini usahakan belajar ya. Nah, kita lanjutkan.
Salat ini juga akan mendekatkan kita kepada Allah. Dan itu merupakan tujuan daripada sholat. Kenapa harus sholat? Ayo. Kenapa harus sholat? Hah? Karena sholat itu wajib. Boleh. Kenapa harus sholat? Ayo. Karena sholat itu perintah Allah. Audin, kenapa harus sholat? Jadi, kenapa harus sholat? Apa dia bilang? Mendapat pahala. Nah, kenapa harus sholat? Karena apa? Ada yang mengatakan kita sholat itu karena itu perintah Allah. Juga memang itu. Ya, ada yang mengatakan sholat itu wajib. Wajib itu apa? Wajib itu apa? Kalau dikerjakan? Kalau dikerjakan? Dosa itu apa? Karena kita takut dosa, maka itu juga boleh. Nah, tadi katanya ini dapat pahala. Ya, supaya apa? Boleh. Itu semua jawaban Fitri. Sekarang nanti kalau Fitri ngomong lagi, Fitri bilang ngomong di sini. Nanti Bapak. Oke? Nah, apa yang kalian katakan tadi, semuanya ada benarnya. Ibadah itu tingkatannya ada di. Bapak berikan contoh. Ada ibadah karena rasa takut. Ada ibadah karena ingin dapat pahala. Ada ibadah itu karena rasa cintanya kepada Allah. Ibadah. Dan ada orang ibadah itu karena pengetahuan. Nah, tingkatan paling rendah ibadah itu karena ingin dapat pahala dan takut dosa. Kenapa? Orang beribadah karena takut dosa itu seperti budak. Paham budak? Budak bagaimana? Bagaimana budak? Ya, budak itu disuruh-suruh tapi tak kasih duit. Disuruh-suruh di rumah tak dikasih duit. Nah, itu budak itu melakukan sesuatu bukan karena keinginan hatinya, tetapi karena takut pada tuannya. Nah, ketika manusia beribadah seperti itu sama seperti budak takut pada tuannya. Apa boleh begitu? Boleh, tapi tingkatannya karena rasa takut. Kalau lagi ada tuannya bagaimana? Apa masih sholat? Makanya orang beribadah karena rasa takut itu seperti orang beribadah karena ingin dapat pahala itu seperti toge. Nah, di PKD ini ada berapa orang toge? Banyak. Nanti mau sebutkan siapa? Oke? Oke Wahid. Oke Solo. Oke Sica. Siapa lagi? Nah, biasa. Oke Sio. Itu toge yang dia pikirkan tahu kalian apa? Laba. Ini bagaimana supaya bisa laba? Ini bagaimana supaya paling nggak ada ruginya? Nah, orang yang beribadah karena ingin mendapatkan pahala seperti itu. Ingin dapat ibadah, kalau ada pahala bagaimana? Apa mau masih nyembah Allah? Nah, jadi ibadah karena pahala
belum tahu, kadang hasilnya ke. Jadi cinta itu adalah kemampuan untuk memberi tanpa keinginan berharap. Kalau ada misalnya, contoh cinta itu seperti mana? Mak kalian tuh ngasih sama kalian jajan, pernah berharap nggak supaya kembali ke kalian? Enggak. Nah, itu contoh cinta. Nah, ibadah karena rasa cinta itu, seperti kata si Putin kan itu, karena ini kepada itu, karena perintah Allah. Nah, itu dia lakukan karena Allah yang perintah. Apapun dia lakukan, asal Allah senang. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh ini. Salat seperti yang dikatakan oleh Sunnah itu levelnya tingkat dia lakukan asal Allah senang. Dia tak peduli apapun asal Allah senang sudah. Begitu cintanya kepada Allah. Ada orang yang seperti itu, seperti misalnya kalau dalam tokoh-tokoh terkenal itu, seperti Sufi, para ahli Sufi, misalnya seperti Rabbi Ahmad Dahlia. Pernah dengar syairnya bagaimana? Sering kita dengar di masjid. Ilahilah ya. Nah, siapa bisa untuk melanjutkan syairnya itu? Ini, silakan. Ingat. Nah, coba semua kalau kenanya satu dari kamu lah. Kami itu di sawah. Ada tempat kemakan kacang. Waktu itu kami membersihkan itu, jadi bapak bersama ayah, bersama ibu satu bedeng, kami bersama adik saya laki-laki itu satu bedeng. Berlomba, karena kami memang bersemangat ingin mengalahkan bapak itu, sehingga kami menang.
Apa juga sudah besar, kami kecil-kecil bisa melawan orang besar. Apa kata bapak? Besok kalian bersihkan lagi. Bapak kasih uang 1.000 satu bedeng. 1.000 di masa bapak itu banyak. Itu sekitar 100 ribuan kalau sekarang. Nah, bayangkan kalau anak-anak dikasih uang 100.000 misalnya sekarang. Nah, bisa senang kan? Nah, akhirnya kami rajin sehingga dapat 17 bedeng. Bayangkan kalau sekarang ini anak-anak supaya kalian pegang uang 1.700.000. Bayangkan kalau sekarang bisa melihat handphone kan? Tuh. Nah, itu kami kerjakan bersama berdua dengan anak itu selama 2 minggu. Minggu pertama, Bapak minta, Mak, mana uang kami? Iya, nanti minggu depan, Mama kasih. Minggu depannya lagi, minta lagi, Mak, mana uang kami? Iya, minggu depan, Mama kasih. Minggu depannya lagi, minta lagi. Apa dia bilang? Iya, nanti Mama kan? Mak, ini mana sih? Kalau memang ini, kenapa ini bohong aja? Marah sama saya. Kalau dia bilang, makan tuh, kalau dikira cukup uang kamu tuh katanya. Makan kau pagi, makan pagi, siang, malam kalau dibayar cukup tuh katanya. Nah, refleks saya lalu setelah kuliah, ketika punya itu baru saya berpikir, kalau seandainya ibu saya dulu membayar makan kita itu, jajan kita itu, sama sekali itu tidak cukup. Nah, kalau misalnya kita hitung-hitungan dengan Allah, ini kukerjakan karena ingin mendapatkan pahala, kan nggak boleh. Tapi sebenarnya bukan karena itu kita masuk. Kalau karena itu sama sekali tidak cukup. Kita sholat cuma 5 kali dalam satu hari. Kalau kalian kerja di tengah panas mentari itu, kalau satu hari kan banyak berapa? 1.000. Kalau cuma 5 menit cuma berapa itu? 1.000. Nah, cuma 5.000 kalau dinilai dengan uang. Bisa pergi kemana? Cuma bisa dapat apa cuma dengan 5.000. Jadi oleh karena itu, jangan anggap karena kita telah melakukannya akan mendapatkan pahala dan akan masuk surga karena itu tidak. Tetapi karena kita melakukannya, kenapa seorang ibu mampu memberikan sesuatu? Dikasih kamu ini diberikan mendapat jaket bagus, jilbab bagus, baju bagus, kerja nggak ada, tapi kasih ke sama mama. Kenapa? Karena ibu kamu menyayangi ibu. Kenapa ibu kamu menyayangimu? Karena kamu baik, mau bantu cuci piring, bukan gaji cuci piring lah. Nah, siapa lagi punya ini sepeda motor bagus, ya kan? Sebenarnya kerja kalian itu tak cukup untuk membayar harga sepeda motor. Nah, jadi oleh karena itu kita nih pun seharusnya seperti itu di dalam ibadah. Jadi beribadah memang kita mengharapkan pahalanya Allah, tapi bukan karena pahala kita itu kita masuk, tapi melainkan karena rasa kasih sayang Allah. Nah, tingkatan kedua itu seperti cinta. Orang karena sayang, terserah Allah mau bagaimana, asal senang Allah pada saya sudah. Ya, kalau Allah senang sama kita, ya akan di depannya Pak. Seperti yang barusan kalian berikan. Itu syairnya Sufi yang namanya siapa? Rabi'ah Adawi. Pasti kalian berpikir itu tadi salah, ya kan? Itu bukan salah. Itu syair Rabi'ah Adawi. Tingkatan ketiga, ibadah itu dilakukan karena pengetahuan. Mengapa kita melakukan? Kenapa kita sholat? Kenapa kita ingat Allah? Itu dilakukan karena kita tahu bahwa salat itu baik, bahwa salat itu bermanfaat. Nah, ini tadi
Oke. Kenapa kira-kira kita salah? Jangan-jangan memang tak salah sholat. Ya. Yuk. Kenapa kamu melakukan sholat? Kita salah. Enggak. Enggak. Dengan sholat masih tidak. Si Ida ada sholat dari malam. Dari malam. Maghrib ada. Maghrib ada Isya. Oh, subuh saja. Besok dibangun subuh dulu baru lagi ya. Supaya apa? Supaya kita terikat dengan Allah. Oke. Kenapa kita melakukan sholat? Ayo, kenapa? Kenapa, Mai? Kita melakukan sholat? Ayo. Karena lagi karena wajib ya. Bapak sudah bilang tadi kan, kalau cuma karena wajib berarti terpaksa. Kenapa? Karena sholat itu sebenarnya memang kebutuhan jiwa. Kita ini terdiri dari apa? Terdiri dari fisik dan jiwa. Kalau jiwa sudah berpisah dari fisik, Fitri yang cantik itu nggak ada gunanya lagi, nggak ada pun yang mau nikah. Kalau nggak ada jiwa, kamu mau nikah tidur sama Fitri kalau seandainya jiwanya nggak ada. Kenapa? Kenapa? Ayo, kamu mau duduk dengan dia atau duduk dengan dia kalau dia nggak punya jiwa lagi? Mau bermalam dengan dia? Tahu? Nah, kita ini terdiri dari fisik dan jiwa. Nah, fisik ini baru dia senang kalau kebutuhan fisik itu dia dapatkan. Nah, kebutuhan fisik kamu kira-kira apa? Ayo. Makanya sibuk. Makanya menunjukkan sama kau. Nah, apa kebutuhan fisik? Nah, kebutuhan badan kita itu apa? Ayo, apa? Makan. Apa lagi? Minum. Nah, apa lagi? Oke. Boleh dikasih tidur karena di sini kita juga butuh istirahat. Apa lagi? Oksigen. Kamu kalau kita tutup mulut kita yang masuk oksigen, coba buka. Baru 5 menit saja oksigen tidak ada. Mau seperti itu. Tuh. Jadi itu kebutuhan fisik. Kalau fisik ini tidak mendapatkan itu dia akan menderita. Makanan kalau nggak masuk dalam perut dia akan menderita. Badan ini kalau nggak dikasih air, kalau nggak makan 7 hari kita masih tahan. Kemudian kalau nggak makan 7 hari masih hidup. Tapi kalau nggak minum itu 3 hari bisa masalah urin. Nah, jadi oleh karena itu kebutuhan fisik. Kalau umpamanya kebutuhannya tidak kita penuhi, kebutuhan fisik ini kita akan berita lapar, ya kan? Haus, atau kebutuhan mata ini nggak bisa tidurkan dia, ngantuk, apa lagi? Nah, jadi itu semua harus terpenuhi. Kalian lagi belajar tidur, kenapa nggak keluar? Kalian tuntut aja itu, padahal kalau nggak tuntut itu justru lebih berbahaya. Kemarin itu ada tetangga yang satu dengan kamar, sebelahan kamar dengan bapak untuk sakit di ini. Gara-gara nggak tuntut banyak habis keluar bapak karena harus operasi dulu. Jadi makanya kalau kita lakukan nggak masih bisa gitu, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Iya. Jadi cepat kali kan? Oke. Nah, sholat itu
Zikir itu kebutuhan jiwa. Sama seperti badan membutuhkan makan. Nah, ketika orang mengingat Allah, itu jiwa kita akan tenang. Sama seperti perut kita tenang karena dapat es jagung di hari Selasa. Pernah baca es jagung di hari Selasa enggak? Atau ketika dapat nasi goreng yang kawan nasinya apa namanya daging mentah. Nah, seperti itulah rasanya kalau misalnya jiwa ini mendapat ingat kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa kita bisa senang kalau ingat Allah? Dan sebenarnya kebahagiaan tertinggi manusia itu adalah ingat pada Allah. Ingat. Sama dengan Allah. Nah, ingat ayat. Kalau ingat ayat, apa juga macam ini? Padahal ayat sudah banyak. Tapi belajarnya masih main-main. Kalau orang yang ingat ayatnya tak main-main belajar, serius. Karena ayat kita mengeluarkan apa? Coba yang kan bagi yang kamu pakai. Apa ya? Tuh sepatu yang kamu bayar. Berapa harganya? Tapi sesampai di sekolah, itu nggak aman. Jadi mestinya kalau belajar itu sungguh-sungguh. Nah, kita lanjutkan. Jadi sholat itu kebutuhan sebenarnya kebutuhan jiwa. Itu salah satu kegiatan kita yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah. Yang sebenarnya dulu kita memang dekat dengan Allah. Dulu Adam alaihi salam tinggal di mana? Tinggal di mana? Yesus? Bersama siapa? Hawa. Siapa lagi? Bersama Allah. Bersama siapa lagi? Malaikat. Bersama siapa lagi ada di situ? Iblis juga ada di situ tuh. Dulu kita ini tinggalnya di surga, dekat dengan Allah. Dekat dengan. Nah, dikarenakan memang kita ini diciptakan memang untuk hidup di dunia ini, kan? Makanya kita ditaruh di sini, dipisahkan kita dari Allah. Meskipun kalau di dalam cerita kita dengar, kita ditaruh di dunia ini dikarenakan rangkaian kesalahan itu dalam cerita. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nggak ada. Nah, dulu kita dengar. Setelah itu berarti sebenarnya kalau kalian mau ingat itu, kamu bahagia nggak bertinggal bersama ayah, bersama ibu? Kalau berpisah kamu dari itu kamu dengan ayah. Ini dengan orang yang menciptakan atau dengan makhluk yang menciptakan, karena Allah dengan Khalik yang menciptakan ibu. Nah, jadi ketika misalnya dulu kita bahagia dengan dan berpisah dan kita maka sebenarnya di dunia ini kita menderita. Kita sedang menderita. Coba ya. Selalu orang kemudian berusaha capek, nggak ada waktu. Apalagi udah kerja, nggak bisa panen. Ya kan? Coba lihat orang pantas. Kenapa? Karena sekarang kalau nggak jual sama mau beli apa? Mau beli dengan apa? Karena uang nggak. Kalau di surga dulu kita nggak
Dan ini sebenarnya kita akan kembali ke situ. Nah, tetapi masalahnya ada saja kadang-kadang pandangan kita itu sama. Coba lihat. Ada orang berpikir bahagia itu punya uang banyak. Kalau punya uang senang. Kenapa sih? Bisa beli apa saja ya kan? Bisa beli handphone, iPhone, ya kan? Bisa beli iPhone, habis itu bisa apa lagi? Bisa beli kuota banyak, ya kan? Kalau banyak kuota kan seluruhnya selancar. Kalian mau tinggal di sana kan? Beli apa lagi? Beli baju bagus-bagus, ya kan? Beli apa lagi? Lipstick. Supaya kalian masih suka seperti itu, Pak. Nah, orang senang dengan itu. Perasaan seseorang kalau dapat uang itu tapi ternyata kan kalau orang kaya-kaya itu kenapa dia menangis? Ada pernah ada orang kaya begitu? Kalau seandainya senang dengan dapat uang, kenapa yang banyak uang kita masih nangis? Karena sebenarnya bahagia itu bukan itu. Gimana juga? Ada katanya bahagia itu pada dapat suami ganteng, ya kan? Kalau dapat yang ganteng, bisa senang. Tahu ada? Ciri apa namanya? Standar ganteng itu apa? Artis kan? Ya kan? Uma kita lagi artis, ya kan? Uma kita ganteng lagi artis ini kan? Tapi lihat, yang jangan cek, ya kan? Yang cantik itu 14 kali cerai dalam setahun. Itu artinya yang cantik tidak menjamin kebahagiaan. Jadi sebenarnya kita ini bukan mencari apa? Bukan mencari bahagia yang itu, tetapi melainkan kita mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya jiwa kita ini akan tenang jika dekat dengan Allah. Dekat. Jiwa kita ini akan tenang tidak ketika dekat dengan. Bagaimana cara dekat dengan Allah? Yang pertama dengan apa? Dengan bagus. Yang kedua dengan zikir. Nah, itu jalan mendekatkan diri pada Allah. Siapa bisa sholat? Siapa bisa sholat? Mari sana. Silakan. Berdiri. Ucapkan usolli salat maghrib. Silakan. Berdiri supaya tidak awak. Silakan naik. Usolli salat maghrib naik. Kamu besar suaranya. Jangan seperti kau kecil. Sudah kecil. Jadi seperti hati-hati itu kecil. Besar suaranya. Silakan naik. Boleh. Jangan takut. Awalnya boleh. Salah sama ada rekan saya. Coba baca doa istiftah, beneran. Bagus, tepuk tangan untuk saudara. Ya, siapa bisa baca tahiyat akhir? Di Wida, silakan tahiyat akhir Wida. Ayo. Coba ulang Wida dari pertama.
Assalamualaikum dulu, nanti baru assalamualaikum. Silakan ya. Berdua, silakan. Berempat, silakan. Satu, dua, tiga, empat. Silakan, mulai. Bagaimana kalian udah sama-sama semuanya? Satu, dua, tiga, mulai. Sudah semua bisa karena yang susah itu kan yang banyak. Doa kita akan bertanya kalau yang lain itu pendek usaha. Jadi pembalasan sudah bisa sholat. Jadi kalau sudah bisa sholat, mulai nanti duhur kita sholat dulu ya kan? Oke, janji. Berat Pak, mana berat satu koni beras sama sholat? Coba. Hah? Mana lebih berat? Lebih berat sholat lagi ya kan? Karena banyak orang tukang ngangkut koni beras itu nggak sholat ya kan? Iya kan? Mana berat puasa sama sholat maghrib? Berat sholat maghrib karena banyak juga orang yang nggak sahur itu kan nggak sholat maghrib, ya kan? Jadi sholat itu berat. Jadi kalau kita mampu melakukannya itu luar biasa. Jadi oleh karenanya mulai nanti salat itu supaya jadi lebih baik. Belajarnya baik, karena mau belajar mau jangan kok kayak ini nonda nabi juga. Lale nonda. Lale jangan. Jadi kalau orang sholat itu jauh dari perbuatan yang buruk akan terus menjadi baik. Jadi oleh karena itu sholat 20 menit lagi. Berapa menit lagi? Nah, mau minum kita. Jadi salah itu memang jangankan kita yang kecil-kecil ini, orang tua pun juga banyak yang masalah. Oh iya, orang tua kadang-kadang sudah bukan itu. Memang kenapa berat? Karena ada godaan setan. Jangan kamu ikutin dulu, biar berkawan aja sama aku. Maka enak lagi kita sama-sama masuk neraka. Jadi kalau
Coba lihat ketika orang ngaji itu selalu ngantuk aja bawahnya. Kita digoda oleh saya supaya jangan dekat dengan Allah. Karena kalau kita membaca Al-Quran, kita dekat dengan Allah, nanti kita akan jadi baik. Akhirnya apa? Misinya untuk memasukkan kita ke neraka. Dulu sebenarnya iblis itu baik. Ada 7 kalau nggak salah itu 7 gelar iblis itu 8 gelar iblis kalau tidak salah, 7-nya semuanya baik. Yang satu yang dulu dia paling taat, paling rajin, paling dekat dengan Allah. Namun belakangan karena ada pendatang baru yang bernama Adam yang baru diciptakan, Allah lebih cenderung kepada itu sehingga dia hasad dengan itu. Masa ada orang baru-baru tiba-tiba dekat dengan Allah, aku lebih rajin lagi. Maka yang seperti itu perilaku iblis. Maka jangan itu. Hasad itu sebenarnya hal yang sepele. Iri, dengki itu sebenarnya kita lihat sepele, tapi ingat mengeluarkan iblis dari neraka. Dari surga. Jadi gara-gara itu keluar dia dari surga. Maka kalau misalnya kita hasad, iri, biasanya seperti itu. Kalian ada iri di sini? Ya. Enggak. Mana yang contek tuh? Ya sebenarnya aku. Ada yang seperti itu. Bapak dulu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita sholat, kalau kita dekat dengan Allah, penyakit hati itu pun enggak ada. Apa itu penyakit hati? Apa saja? Bosan lagi, ya kan? Apa lagi? Tidak. Penyakit hati. Iri, apa lagi? Dengki, apa lagi? Fitnah, ya kan? Apa lagi? Nah, kalau mau terhindar dari penyakit hati itu, maka juga harus dekat dengan Allah. Bukan dengan zikir itu bukan hanya kita lihat seperti zikir lisan yang ada di masjid, tapi banyak model asal dengan Allah dengan melihat keagungan dalam semesta itu juga untuk gizi. Nah, Bapak rasa kedua tujuan pembelajaran yang barusan tadi kita sebutkan itu semua telah tercapai. Nah, untuk itu Bapak ingin menguji kalian, silakan keluarkan kertasnya. Nilai ini nanti akan Bapak kasih ke dalam absen. Ya, silakan keluarkan kertasnya semuanya. Ya, benar-benar. Ya, waktu menulis nama 2 menit dari sekarang. Waktu menulis nama 2 menit dari sekarang. Di sini aja yang boleh. Ini kan ada kertas. Kalau yang ada kertas, siapa lagi nggak ada kertas? Hah? Siapa nggak ada kertas? Aku. Siapa lagi? Habis? Belum. Habis? Oke. Sekarang tulis nama 2 menit. Jangan lama. Nama kelas, karena lokal kelas lain juga nanti seperti itu. Dah? Langsung jawab, ya. Semua buku ditutup. Buku ditutup.
ditutup, nggak boleh tanya teman, nggak boleh lihat buku. Dah. Nomor 1 tulis soalnya. Salat adalah titik-titik. Nah, isi jawabannya. Soalnya salat adalah titik-titik. Nah, isi titik-titik. Salat tadi kita enggak. Ya bergerak. Berucap, mungkin mulai dari apa? Apa saya? Ya, isi terus sekarang. Waktu 1 menit. Berapa menit lagi? Berapa kan? Nah, sebagian besar dari kalian tuh kan nampak gara-gara kamu sering asik tawa aja kan nggak bisa jawab. Belum lagi sudah selesai semua. Nomor 2, zikir adalah titik-titik. Zikir tadi apa? Ya, ingat apa? Kalau kamu ingat Bapak itu udah. Macam-macam zikir. Ada berapa macam zikir? Nomor 3. Macam-macam zikir ada 3. 1 titik-titik, 2 titik-titik, 3 titik-titik. Ya. 1 titik-titik, 2 titik-titik, 3 titik-titik. Ya. Silakan. Yang lihat punya teman. Artinya contoh apa yang pembagian zikir itu kalian sudah paham? Nah, nomor
zikir lisan. Ya. Zikir yang diucapkan dengan mulut. Nggak boleh punya teman. Nggak boleh punya teman. Pernah lihat orang mikir, masjid kan sering dengan habis sholat, kami pegang itu, apa namanya itu? Nah, ada juga yang pakai tangan. Apa ucapannya itu? Nanti contoh. Nah, kalau sudah paham contoh ini, kalian kerja sama. Kalau nggak kerja sama, mencontek itu tidak Pak. Nah, tapi sudah paham. Apa contohnya? Zikir lisan itu? Subhanallah, alhamdulillah, ya. Nanti sudah bisa. Artinya itu juga sudah bisa. Kemudian berikutnya pembagian sholat. Ada dua. Ya. Satu, salat wajib. Contohnya 3. Berikan contoh 3 salat wajib. 3 aja. Nah, contoh salat wajib boleh 5. Soalnya salat wajib apa tadi? Secara umum ada 2. Salat secara umum ada 2. Yang pertama salat wajib. Berikan contoh 5. Yang kedua salat sunnah. Berikan contoh 3. 5. Ya. Salat sunnah ada 3 aja boleh. Banyak salat sunnah. Selesai puasa itu salat apa? Di pagi hari. Hari ini terakhir puasa, malamnya terakhir, besoknya. Nah, salat itu salat apa namanya? Tidak sunnah. Sudah. Salat wajib naik nombor. Yang kedua salat sunnah. 3 aja contohnya. Bisa ya. Nah, sudah selesai. Rawi, budaya, salat bukan, kautri. Nah, ini nama kamu nih, Putri. Nanti nggak ada nilainya, nggak sampai nulis, nggak ada nilai. Nah, udah selesai semua. Ya. Jadi Bapak lihat bisa semua, alhamdulillah, hampir bisa semua. Jadi
kedua tujuan pembelajaran kita alhamdulillah telah tercapai. Yang pertama kita mengerti apa? Definisi salat dan zikir. Yang kedua tadi apa? Hah? Kita mampu menjelaskan pentingnya salat dan zikir. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan di tujuan pembelajaran berikutnya. Dan Bapak lihat hasil belajar kali ini, syukur alhamdulillah telah tercapai dengan baik meskipun dengan keadaan yang barangkali agak kurang baik. Nah, syukur alhamdulillah para bapak rasa ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri